Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah SWT limpahkan sehingga kita bisa mengerjakan tugas ujian akhir semester ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen pengampu di mata kuliah kecerdasan majemuk ini, Ibu Dwi Haryanti, MPDI. Dan yang saya banggakan teman-teman yang menonton video presentasi saya ya. Selama 20 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk serta mengupas salah satu macam-macam kecerdasan majemuk. Apa itu kecerdasan majemuk? Mari kita simak video selanjutnya. Awal mulanya, kecerdasan majemuk ini didasari karena kegelisahan Howard Gardner pada kecerdasan seseorang hanya dilihat dari intelektual saja. Sehingga kemudian selama kurang lebih 15 tahun Howard Gardner meneliti kecerdasan tersebut. Penelitian itu berhasil mengungkapkan kesalahan besar bahwa kecerdasan ini hanya dibatasi dari IQ saja. Seseorang mempunyai banyak kecerdasan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, Howard Gardner menyebut menjadi kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak. Kemudian kecerdasan seseorang dikatakan cerdas apabila orang tersebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya didasari pada teori semata, melainkan terampil dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian Howard Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan seorang tidak dapat diwakili oleh angka-angka atau hasil tes standar. Kemudian kecerdasan majemuk lagi-lagi dikemukakan oleh Howard Gardner mengembangkan konsep penilaian kecerdasan melalui kecerdasan majemuk dengan memandang manusia tidak hanya berdasarkan skor standar semata, melainkan dengan ukuran kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kemudian kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan suatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Kemudian selanjutnya macam-macam kecerdasan majemuk itu ada 9 kecerdasan majemuk. Yang pertama kecerdasan linguistik verbal, yang kedua kecerdasan logis matematis, yang ketiga kecerdasan visual spasial, yang keempat kecerdasan musikal, yang kelima kecerdasan kinestetik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan naturalistik, dan yang terakhir kecerdasan eksistensial spiritual. Baiklah, saya akan mengupas salah satu macam-macam kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan visual spasial, yang mana kecerdasan visual spasial ini merupakan salah satu bagian dari kecerdasan jamak yang berhubungan erat dengan kemampuan untuk memvisualisasikan gambar di dalam pikiran seorang atau untuk anak, di mana dia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan jawaban. Kemudian cara mengembangkan kecerdasan visual spasial itu ada beberapa: menggambar dan melukis. Kegiatan menggambar dan melukis tampaknya yang paling sering dilakukan, mengingat kegiatan ini dapat dilakukan mana saja, kapan saja, dan biaya relatif murah. Kegiatan menggambar dan melukis dapat melatih dan dapat merangsang kreatif anak, juga imajinasi anaknya. Selain itu, menggambar dan melukis juga merupakan ajang bagi anak mengekspresikan dirinya. Kemudian yang kedua, mencoret-coret. Untuk mampu menggambar, anak memulainya dengan tahapan mencoret terlebih dahulu. Mencoret biasanya dimulai sejak anak berusia sekitar 18 bulan, merupakan sarana anak mengekspresikan diri. Meskipun apa yang digambarnya atau coretannya belum tentu langsung terlihat isi pikirannya.
Selain itu, kegiatan ini juga menentukan koordinasi tangan mata anak. Coretan yang merupakan tahapan dari menggambar merupakan sarana untuk menggambar imajinasi dan kreativitasnya, suatu kemampuan yang mendukung kecerdasan visual spasial. Dan yang ketiga, menyanyi, mengenal, dan mengembangkan suatu konsep, yang mana dibalik kegembiraan anak saat melakukan kegiatan ini, seni juga dapat membuat anak lebih cerdas melalui nyanyi. Misalnya, anak mengenal berbagai konsep lagu mengenai pemandangan, misalnya membuat anak mengenal konsep bukit, sungai, sawah, langit, dan gunung. Kemampuan visual spasial anak pun terasa bagaimana ia harus membayangkan nada saat akan menyanyikan dan juga membayangkan objek-objek alam yang akan dinyanyikan, dan bagaimana hubungan objek tersebut satu sama lain. Referensi imajinasi anak pun kian bertambah. Dan yang keempat, membuat karya. Bukan hanya menggambar, kegiatan membuat prakarya juga dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak. Kerajinan tangan yang paling mungkin dilakukan oleh anak adalah menggunakan kertas. Kerajinan tangan menuntut kemampuan anak memanipulasi bahan. Kreativitas imajinasi anak pun terlatih. Karenanya, selain itu, kerajinan tangan dapat membangun kepercayaan diri anak. Dan yang kelima, menjunjungi berbagai tempat, yaitu untuk memperkaya pengalaman visual anak dalam dilakukan dengan mengajaknya ke museum, kebun binatang, menempuh perjalanan alam lainnya, dan memberikan buku ilustrasi. Kemudian keenam, melakukan permainan konstruktif dan kreatif, yang mana sejumlah permainan seperti membangun konstruktif dapat membantu mengoptimalkan perkembangan kecerdasan visual pada anak. Anak juga dapat menggunakan alat permainan seperti balok-balok, mazis atau mencari jejak, puzzle, merangkai kepingan gambar, dan permainan rumah-rumahan. Kemudian cara mengembangkan kecerdasan visual yang terakhir, mengatur dan merancang. Kejelian anak untuk mengatur dan merancang juga dapat diasah dengan mengajaknya dalam kegiatan mengatur ruang di rumah. Kegiatan seperti ini juga baik untuk meningkatkan kepercayaan diri anak bahwa ia mampu memutuskan suatu kecerdasan. Ini tandai dengan kepandaian seorang anak. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan visual spasial. Ada beberapa, yaitu belajar dengan melihat dan mengamati, seperti mengenali wajah, benda-benda, bentuk-bentuk, warna-warna, detail-detail, dan pemandangan. Kemudian kedua, mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif dalam ruang, yang mana seperti ketika seorang menemukan jalan dalam sebuah hutan, mengemudi mobil di tengah kepadatan lalu lintas, atau mengendalikan kanu atau perahu karet di sebuah sungai. Yang ketiga, kepekaan merasakan dan membayangkan dunia gambar dan ruang secara akurat. Yang keempat, merasakan dan menghasilkan imajinasi, memvisualisasikan secara detail. Yang kelima, menggunakan visual spasial alat bantu dalam mengingat informasi. Selanjutnya, membaca grafis, bagan peta, dan diagram, belajar dengan grafik atau melalui media-media visual. Yang terakhir, menikmati gambar-gambar tak beraturan.
seperti lukisan, ukiran, atau objek-objek lain dalam bentuk yang dapat kita lihat. Kemudian ada manfaat kecerdasan visual dan ciri-ciri anak dengan kecerdasan visual spasial. Yang manfaat kecerdasan visual spasial ini juga ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan daya ingat anak, mencapai puncak berpikir, mudah memecah masalah, menuju puncak kesuksesan, dan mudah memahami gambar dan ilustrasi daripada teks. Ciri-ciri anak dengan kecerdasan visual spasial. Yang pertama, senang bermain dengan bentuk dan ruang atau rancangan bangun. Yang kedua, hafal jalan yang pernah dilewati. Yang ketiga, aktif mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan abstraksi ruang. Yang keempat, memiliki daya problem solving atau pemecah masalah yang baik. Yang kelima, senang mengukur mana yang lebih panjang dan pendek, besar, kecil, atau jauh dan dekat. Kemudian yang keenam, dapat menangkap perkiraan atau jarak. Dan yang terakhir, memiliki perhatian tinggi terhadap detail. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tak lupa pula kita ucapkan alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bagi yang menonton video presentasi ini, dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Semoga video presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.